dan 9 Agustus 1945 hingga meluluhlantahkan Hiroshima dan Nagasaki serta menyebabkan kekalahan Jepang dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Maka di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Berita ini sampai ke telinga bangsa Indonesia dan Sultan Syahrir pada rapat pemuda tanggal 14 Agustus 1945 menyampaikan berita ini serta memicu para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta mempercepat kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Saudara, saya dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah pada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan Indonesia secepatnya? Ya. Saya setuju dengan itu. Karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Setelah para pemuda sepakat untuk pergi ke rumah Bung Karno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini, maka pada malam harinya tanggal 15 Agustus 1945 kira-kira jam 10 malam di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, para pemuda menyambangi kediaman Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Apa ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak Adinda. Memangnya ada perlu apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh, begitu. Baiklah, silahkan masuk. Kaum muda masuk. Setelah Bung Karno dan Fatmawati datang, kaum muda berdiri dan berjabat tangan dengan Soekarno, kemudian duduk bersama-sama. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang menyerah pada sekutu. Jadi, otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Secepatnya. Mungkin akan saya rundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini?
nanti saja setelah kita bicarakan dengan PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita pun menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara memerdekakan Indonesia. Tapi kami tak ingin merdeka oleh Jepang. Perbincangan sejenak terhenti ketika Muhammad Hatta dan Subarjo datang pada malam itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia lebih cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita renungkan dulu secara matang-matang? Sekarang, malam ini juga, kita kobarkan revolusi. Ribuan pasukan bersenjata sudah siap mengepung kota untuk mengusir tentara Jepang. Kita harus merebut kekuasaan. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman, malam ini juga terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, seretlah saya ke pojok dan potonglah malam ini juga. Kamu gak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang berusaha kembali untuk menjadi tuan rumah di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa tidak diproklamasikan saja sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan itu?